Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Fesa Nurever Haliza, Rati Setiawati, Patricia Bunga Juwita Galan, Yunita Yasmin Istiqomah, dan Salsa Berliana Putri. Kami akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pedagogik. Dan berikut adalah penjelasannya. Selamat menyaksikan. Menjelaskan mata kuliah pedagogik dan mentransformasikan dalam latar keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pedagogik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengajar. Pedagogik wajib dipelajari oleh para calon tenaga pendidik, salah satunya guru dan calon guru. Pedagogik jika ditransformasikan dalam lingkungan keluarga, ini sangat berguna sekali bagi para calon orang tua maupun orang tua sendiri, salah satunya ibu. Karena ibu adalah madrasah utama bagi anak-anaknya untuk mengajarkan hal-hal yang positif. Dan jika ditransformasikan dalam lingkungan sekolah, pedagogik ini juga memiliki banyak manfaat, yaitu mengajarkan guru untuk mengetahui setiap karakteristik siswa sehingga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan untuk memudahkan guru melangkah kepada pembelajaran yang memiliki metode yang sesuai dengan karakteristik. Juga jika diterapkan di sekolah, pedagogik ini tidak mengenal manusia itu bodoh, karena setiap manusia memiliki potensinya masing-masing. Dan jika ditransformasikan dalam masyarakat, maka pedagogik ini memanusiakan manusia. Sehingga kita sebagai manusia harus saling menghargai satu sama lain. Juga menghargai kelebihan dan kekurangan orang lain. Selanjutnya, saya akan memaparkan pemahaman kami tentang mata kuliah pedagogik yang telah kami pelajari. Seperti yang sudah dibahas pada pertanyaan sebelumnya, mata kuliah pedagogik ini merupakan mata kuliah yang harus dan wajib dipelajari oleh calon guru yang nantinya akan menjadi guru dan terjun langsung menerapkan ilmu mengajar yang sudah dikaji saat pada perkuliahan. Selama 1 semester ini, kami telah mempelajari beberapa ilmu dan materi dari mata kuliah pedagogik, dimulai dari yang paling dasar yaitu konsep pedagogik. Tentunya sebelum kami mempelajari pedagogik secara lebih dalam, tentunya kami harus mengetahui dulu bagaimana sih konsep pedagogik itu sendiri. Nah, di dalam konsep pedagogik ini kami diajarkan mengenai hakikat pedagogik. Selanjutnya, kami juga mempelajari dimensi pedagogik teoritis dan praktis, perkembangan pedagogik Indonesia, hakikat pedagogik dalam konsep Ki Hajar Dewantara, lalu apa itu pedagogik kritis, lalu kami juga belajar mengenai tinjauan paradigma baru pedagogik Indonesia, kolerasi kebudayaan pedagogik, bagaimana hakikat pedagogik transformatif, lalu juga belajar mengenai teknik pedagogik, apa itu pedagogik multiliterasi, dan apa itu pedagogik futuristik. Semua materi tersebut adalah materi ilmu pedagogik yang telah kami pelajari ini tentunya adalah bahan persiapan kami untuk menjadi seorang pendidik yang memiliki ilmu dasar mengajar. Dalam bidang pendidikan, khususnya diperuntukkan bagi guru, kompetensi pedagogik adalah keterampilan atau kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang guru dalam melihat karakteristik siswa dari berbagai aspek kehidupan, baik itu moral, emosional, maupun intelektualnya. Dalam kompetensi pedagogik, guru dituntut untuk dapat memahami peserta didiknya, serta memahami bagaimana memberikan pengajaran yang benar dan baik pada peserta didik. Implikasi mata kuliah pedagogik untuk kita sebagai calon guru yaitu dengan adanya kompetensi
pedagogik, maka kita sebagai calon guru nantinya dapat memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif siswa. Dan sebagai calon guru, nanti kita dapat memahami perkembangan kepribadian siswa dan merefleksikannya dalam proses pembelajaran. Selain itu, jika kita sebagai calon guru dapat memahami perkembangan kepribadian siswa dan memanfaatkannya, maka siswa memiliki kepribadian yang bagus sesuai dengan perkembangannya dan memiliki rasa percaya diri sehingga siswa mudah untuk beradaptasi di lingkungan sekitarnya. Lantas, apa saja implikasi bagi guru? Apabila kita konsekuen terhadap upaya memprofesionalkan pekerjaan guru, maka filsafat pendidikan adalah salah satu landasan berpijak yang bersifat mutlak. Artinya, sebagai pekerja profesional tidaklah cukup bila seorang guru hanya menguasai apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Selain itu, di samping penguasaan terhadap apa dan bagaimana tentang tugasnya, seorang guru juga harus menguasai mengapa ia melakukan setiap bagian serta tahap tugasnya dengan cara tertentu harus sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapainya, baik pada tujuan yang operasional ataupun tujuan yang lebih abstrak. Oleh karena itu, maka semua keputusan serta perbuatan instruksional serta non-instruksional dalam rangka penunaian tugas seorang guru dan tenaga kependidikan harus selalu dapat dipertanggungjawabkan secara pendidikan yang dengan sendirinya melihat dalam perspektif yang lebih luas daripada sekedar pencapaian tujuan-tujuan instruksional khusus. Soal nomor 4, ada analisis keadaan pendidikan di Indonesia saat ini dan beri tanggapan Anda. Tanggapan saya bahwa pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih belum jelas kemana arahnya dan masih belum bisa merata antara daerah satu dengan daerah yang lain. Pemerintah sampai saat ini masih kebingungan apa saja yang mereka harapkan dan yang mereka pakai untuk menuju masyarakat pembelajar di negeri ini, sehingga banyak sekali pelajaran yang diambil dari luar ataupun yang diadopsi dari negara-negara yang maju. Meskipun ada sisi positifnya, namun juga tidak boleh dikesampingkan sisi negatif dari pengadopsian dari kurikulum di negara lain. Pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat bahu-membahu dalam upaya membangun bangsa melalui jalur pendidikan ini. Karena tanpa adanya saling bekerja sama, tidak akan mungkin tercapai dengan baik. Sebagai harapan kami, nilai-nilai religi harus selalu dijadikan sebagai landasan bagi semua pihak dalam melaksanakan roda pendidikan ini. Semoga bangsa ini cepat sembuh dari keterpurukan dan pembodohan yang sistematis. Solusi terhadap keadaan tersebut berdasarkan tinjauan kasus dalam perspektif pedagogi. Yang pertama, meningkatkan anggaran pendidikan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan biaya pendidikan bagi warga di sekolah negeri dan swasta. Yang kedua, bebaskan sekolah dari suasana komersial. Sekolah bukan merupakan kawasan bisnis pejabat dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, atau perusahaan swasta. Tapi sekolah adalah tempat untuk mendidik negara. Yang ketiga, memperbaiki kurikulum. Penyusunan kurikulum harus memperhatikan seluruh potensi alam, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang ada. Pendidikan demokrasi harus memberikan warga negara landasan sosial ekonomi yang kokoh, mendorong tanggung jawab dan tindakan berani di berbagai bidang, dan melawan penyalahgunaan propaganda. Yang keempat, pemberdayaan guru. Guru harus lebih kreatif, inovatif, terampil, berani berinisiatif, dan memiliki sikap politik yang jelas. Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan program pelatihan kepada guru agar mereka dapat mengembangkan berbagai model pengajaran. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan guru. Guru merupakan leading factor dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu,
Upaya meningkatkan kesejahteraan guru perlu ditingkatkan. Karena guru tidak hanya dituntut untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas pengajarannya, serta menghasilkan output yang baik. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah mata kuliah pedagogik merupakan ilmu wajib yang dikaji dan dipelajari oleh calon pendidik. Ada beberapa aspek yang dijadikan sebagai kompetensi di dalam pedagogik. Salah satunya adalah mengajarkan calon guru untuk dapat menyusun dan melaksanakan pembelajaran yang bersifat mendidik sesuai dengan karakter peserta didik. Dengan adanya kompetensi pedagogik, maka kita sebagai calon guru nantinya dapat memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif siswa, dan sebagai calon guru nanti kita dapat memahami perkembangan kepribadian siswa dan merefleksikannya dalam proses pembelajaran. Setiap tindakan seorang guru di dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan yang dicapai, baik tujuan yang operasional ataupun tujuan yang lebih abstrak. Jika membahas pendidikan Indonesia, kita masih membutuhkan pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat bahu-membahu dalam upaya mengembangkan bangsa melalui jalan pendidikan dan demi menciptakan dunia pendidikan yang baik dan berkembang. Sekian dari kelompok kami, semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.